Saya selaku salah satu pendiri adanya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Bangsa, yaitu awal sejarahnya pada tahun 1974. Area pendidikan di Bangsa itu sangat minim karena ada satu sekolah rakyat SR dulu yang berdiri di Kadus 1, karena Bangsa pada saat itu baru ada 2 Kadus, Kadus 1 dan Kadus 2. Nah, saya melihat keadaan yang demikian, Kadus 2 anak-anak itu jarang yang sekolah masuk SR karena adanya SR 1 sangat jauh dari. Maka dengan adanya demikian, saya berinisiatif dan Pak Samanuddin untuk mendirikan madrasah yang dulu saya beri nama Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Dengan perjalanan waktu hingga tahun ini, kami Islamiyah Bangsa telah melewati berbagai macam proses, berbagai macam perkembangan yang sangat signifikan hingga tahun 2024 ini. Di antaranya adalah program-program pembiasaan yang setiap hari kami laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan karakter, akhlak, adab, dan juga kemampuan religius dari anak-anak kami, sehingga karakter-karakter positif, karakter-karakter yang terbentuk akan menjadi fitrah anak di kemudian hari. Di antara program-program pembiasaan kami, mulai dari hari Senin adalah upacara bendera, kemudian pada hari Selasa hingga hari Kamis itu rutin dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Ada 3 kegiatan yang kami terapkan, yaitu pertama adalah sholat duha berjamaah jam 7 pagi. Selepas itu pembacaan Asmaul Husna bersama-sama dari kelas 1 hingga kelas 6, dan dilanjutkan ngaji kitab yang buka. Di hari Jumat kami juga mempunyai program pembiasaan, yaitu Jumat religi, pembacaan sholawat Jibril dan Maria. Setelah pembacaan sholawat, kemudian berlanjut ke pembacaan doa tahlil, pembiasaan kepada anak bahwa nantinya sebagai warga Nahdlatul Ulama, pembacaan tahlil adalah salah satu apresiasi kita kepada para leluhur kita. Kemudian setelah itu musafahah atau bersalam-salaman, sehingga silaturahmi yang terjalin di antara para siswa dan guru akan selalu hangat, akan selalu dekat seperti keluarga. Antaranya Pak Haji Abdul Rahman, Pak Haji Sayyidi, Pak San Murja, Pak Yasa Jamingan, Pak Solemi. Kemudian dengan Pak Saman, saya sebagai relawan untuk mendidik adanya Madrasah Wajib Belajar. Saya ajukan madrasah ini ke Pendais Pendidikan Agama Islam di kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas. Namun saya tunggu sampai tahun 1978 baru turun surat izin operasional. Nah, di situ data-datanya ada. Itulah mula berdirinya. Dan setiap harinya kami akan menyambut siswa yang datang ke madrasah dengan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, 5S. Kami salami anak-anak murid yang hadir di madrasah tiap pagi.
Kemudian ketika masuk ke dalam kelas juga akan diawali dengan pembacaan Al-Fatihah, kemudian doa sebelum belajar, hafalan surat-surat pendek, dan juga bacaan sholat. Hal-hal pembiasaan ini dilaksanakan mulai dari kecil, mulai dari tingkat madrasah, sehingga ketika mereka besar nanti, mereka punya karakter, mereka punya idealisme tersendiri tentang agama mereka, tentang ibadah mereka, sehingga tidak terkontaminasi oleh atau terpengaruh oleh perkembangan zaman. Kemudian pada tahun itu juga tahun 78 turun dana dari pemerintah sejumlah 12.000, baru 12.000 saya jadikan modal untuk berdirinya MI 1.200 rupiah. Itu diambil 3 termin. Alhamdulillah saya bikin 3 lokal, tapi tidak sampai selesai, sehingga kerjasama dengan masyarakat. Tahun 1982 dapat 20 juta diborongkan. Pemborongnya mau Cindaga, pengurus Cindaga lah, gedung sekarang. Renovasinya pertama tuh 82. Seiring perjalanan waktu, madrasah kami berdiri sejak tahun 70-an hingga sekarang, telah melewati berbagai macam perkembangan, renovasi, rehabilitasi gedung, dan sebagainya. Tentunya seiring perjalanan waktu perlu pembenahan yang signifikan, terutama sarana prasarana gedung madrasah yang kian hari kian lapuk, termakan usia, dan sudah banyak bagian-bagian dari gedung kami yang mengalami kerusakan, dan ini sudah sangat penting sekali agar kita bersama-sama membangun kembali madrasah kita dengan tampilan yang baru, tampilan yang fresh, yang kemudian bisa membuat semangat dan motivasi belajar anak-anak juga semakin tumbuh. Dan kami sudah membuat perencanaan untuk membangun gedung 2 lantai dengan 10 lokal kelas, menjadi langkah besar kami untuk membangun madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Bangsa lebih maju dan juga lebih berkembang. Maka mohon kesadaran masyarakat untuk meneruskan perjuangan saya, dan saya sekarang sudah tidak bisa bekerja secara langsung karena kondisi keadaan penyakit yang diberikan Allah pada saya. Sehingga mari kita bersama-sama berdoa dan memohon pada Allah untuk kesadarannya melanjutkan perjuangan yang tahun 1974 ini saya dirikan dengan penuh rekasa. Madrasah ke depan, kami mempunyai beberapa program di mana seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini membutuhkan penguasaan teknologi dan juga pengenalan terhadap media sosial, dalam tanda kutip hal-hal yang positif untuk bisa dikembangkan atau disiarkan. Salah satunya adalah inovasi teknologi dan juga media yang akan dikembangkan di MI Islamiyah Bangsa, yaitu jurnalistik siswa, kemudian fotografi dan videografi. Ke depan ketika
era transformasi teknologi atau media sosial ini semakin hebat di negara kita, mereka tidak akan ketinggalan zaman. Dan di segala lini mereka bisa mempresentasikan atau mempromosikan apapun ide kreatif mereka melalui media, dan sudah bisa dilakukan atau ide-ide mereka akan mengalir dengan lancar karena dari kecil, dari awal sudah dibekali dengan kemampuan untuk teknologi tersebut. Dan salah satu ide besar kami juga bagaimana nanti dari MI Islamiyah Bangsa untuk peradaban Indonesia. Karena dari semua program kita lakukan ini berbasis pada fitrah, pada bakat anak, pada kesolehan anak, pada keimanan anak, dari bakat minat anak kita kembangkan, sehingga sekolah tidak melulu tentang nilai, sekolah tidak melulu tentang rapot yang harus ranking 1 dan lain sebagainya, tapi kita kembangkan bakat mereka sesuai fitrah mereka, sesuai kesukaan mereka, apalagi untuk sekarang kurikulum merdeka benar-benar mengeksplor keinginan, kemampuan, dan juga bakat minat anak agar bisa dikembangkan. Dan nantinya hal itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan mereka di Indonesia. Zaman sudah berubah dan kita harus berkembang, karena kita harus melakukan inovasi dan juga akselerasi. Terlalu menikmati zona nyaman kita, maka kita akan berhenti. Pola pendidikan yang kami kembangkan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Bangsa menekankan pada pendidikan karakter yang menghasilkan akhlak mulia, anak-anak yang beradab, dan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar hendaklah kita cari makna di situ. Dalam pembelajaran kita cari makna, tapi tidak mengeraskan suara, karena barat bunga-bunga akan tumbuh karena derasnya air hujan, bukan karena kerasnya suara petir dan halilintar.